Kamu boleh cerita, anak sekarang kok sedikit-sedikit membantah ya? Atau sebenarnya mereka sedang belajar menyampaikan pendapat? Ayah bunda, banyak orang tua merasa anak zaman sekarang lebih berani bicara, lebih kritis, bahkan kadang terasa seperti melawan. Padahal sebenarnya ini adalah salah satu karakteristik gen alpha loh. Mereka tumbuh di tengah banjirnya informasi, mereka terbiasa melihat banyak sudut pandang, punya banyak referensi dan akhirnya lebih percaya diri untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan. Terkesannya mereka jadi kayak sok tahu gitu ya. Karena itu jangan heran kalau anak-anak sekarang lebih ekspresif dan lebih berani berargumentasi. Nah, yang sering menjadi tantangan bukan isi pendapat mereka, tapi cara mereka menyampaikannya. Nada suara tinggi, volume keras, intonasi menantang, ekspresi wajah yang kurang nyaman, atau bahasa tubuh yang terkesan ofensif atau melawan. Disinilah pentingnya peran orang tua, karena etika berargumentasi itu tidak muncul dengan sendirinya. Itu emang perlu dilatih. Pertama, ya, orang tua perlu memahami bahwa diskusi itu artinya ada dua pihak. Kalau selama ini komunikasi hanya satu arah, orang tua berbicara, lalu anak harus diem dan nurut, maka anak nggak belajar gimana caranya menyampaikan pendapat dengan sehat. Padahal gen alpha sangat membutuhkan ruang diskusi. Mereka pengen didengar, bukan hanya sekedar mendengar. Tetapi didengar bukan berarti semua caranya dibenarkan. Ketika anak menyampaikan pendapat dengan cara yang kurang pas, jangan langsung tersulut emosi. Jangan buru-buru bikin label anak kurang ajar, anak melawan. Karena kalau setiap anak berbicara dianggap melawan, akhirnya anak hanya bisa memilih dua hal. Takut buat ngobrol, takut buat ngomong, atau justru semakin keras saat bicara. Padahal yang perlu kita latih adalah etikanya, bukan mematikan keberaniannya. Maka ketika anak mulai berbicara dengan nada tinggi, kita bisa tetap tenang, kita dengarkan dulu sampai selesai, lalu setelah itu kita review bersama. Bagaimana cara mereka menyampaikan pendapat. Kalau perlu bisa kita rekam, supaya kita bisa mendiskusikannya bersama. Misalnya dengan mengatakan, pendapatmu bagus, tapi coba disampaikan dengan nada yang lebih tenang ya. Atau, bunda mau kok ngedengerin apa yang kamu sampaikan. Bahkan bunda butuh pendapat kamu, tapi bicaranya pelan-pelan ya. Kalimat seperti ini membuat anak belajar bahwa mereka boleh punya pendapat, tapi tetap ada adab dalam menyampaikannya. Dan ayah bunda, satu hal yang penting anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi dari contoh yang mereka lihat setiap hari. Kalau orang tua terbiasa berbicara dengan emosi, membentak, menggunakan nada yang tinggi, maka anak juga belajar bahwa itulah cara menyampaikan pendapat. Jadi sebelum mengoreksi anak, kita juga perlu ya mengevaluasi cara komunikasi kita sendiri. Lalu apakah ketika orang tua sudah memberi contoh anak langsung berubah? Belum tentu ya ayah bunda. Kadang mereka nurut, kadang mereka ngulangin lagi, kadang mereka membaik, lalu kelepasan lagi. Itu adalah bagian dari proses belajar mereka. Itu adalah dinamika. Maka tugas orang tua adalah sabar mendampingi, terus membimbing, terus memberi contoh, tanpa lelah mengajarkan etika dalam berbicara. Karena berargumentasi sebenarnya bukan tanda anak melawan. Berargumentasi adalah cara anak mengungkapkan isi pikiran dan isi perasaannya. Dan kalau dibimbing dengan tepat, anak-anak gen alpha bisa tumbuh menjadi pribadi yang kritis, percaya diri, tetapi tetap sopan santun dan menghargai orang tua. Kamu boleh cerita.